pada keluarganya, kepada sahabat dan para pengikutnya yang tetap istiqomah. Mudah-mudahan juga pada kita semuanya yang pada kesempatan pagi hari ini Allah perkenan kita untuk menjalankan salah satu kewajiban sekaligus sunnah Rasulullah SAW, yaitu sholat subuh berjamaah. Jemaah yang berbahagia, mungkin untuk sebagian orang merasa hari-hari berlalu begitu cepat, karena secara tidak sadari kita sudah masuk ke, kalau bahasanya itu udah sepertiga yang terakhir ya, di Ramadan ini udah 21 ke atas ya. Untuk sebagian lain masa lama banget sih gitu ya, mau demo lebaran aja nih kita kan, ya udah beli tiket nge-war ya kan, war tiket gratis gitu kan, ada yang dapat ada yang enggak gitu. Ini soal sudut pandang kita masing-masing, soal kita bagaimana kita mengimani dan menikmati ya yang Allah berikan ini. Jemaah yang berbahagia, di Ramadan ini ayat-ayatnya itu panjang ya, dimulai dari 183 sampai 180 berapa nih, 87 kan ya, baru 8 ya. Dari sekian panjang ayat tentang Ramadan ini, ada satu ayat yang nyelip gitu ya di tengah-tengah saat Allah menjelaskan tentang ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, dan terus gitu ya sampai pun Allah menjelaskan tentang apa enggak puasa segala macamnya itu di ayat-ayat lainnya. Di tengah-tengah itu di ayat 186 itu ada nyelip gitu ya. Mungkin ini nggak ada hubungan sama cerita tentang Ramadan di atas ya. Tapi justru menurut sebagian ulama ini justru intinya dari Ramadan itu, yaitu ayatnya yang berbunyi wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun ya. Ayat ini ketika Allah bercerita tentang Ramadan, kewajiban Ramadan, gak puasa seperti apa, utama segala macamnya. Justru di ayat 186 Allah memberikan penjelasan kita tentang wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Jadi di ayat 186 Allah bilang, dan jika kalian bertanya tentang sa'alaka ibadi, ya pada hamba itu bertanya tentang anni, kata Allah Subhanahu wa taala, fa inni qarib, jawab sehingga Allah itu dekat. Ya, ini nyata ayat ini menegaskan bahwa di saat Ramadan ini Allah sedang memberikan kedekatannya sangat luar biasa kepada kita semuanya. Ya. Maka kemudian wajar kalau salah satu doa yang mustajab adalah doa orang sedang berpuasa. Ya. Jadi itu Allah bilang sedang dekat sama kita gitu. Bahkan Allah tegaskan lagi di lanjutan ayatnya kan, ujibu da'watad da'i idza da'a. Allah, aku akan menjawab ya, ujibu da'wat ya, setiap doa para hamba-hambanya idza da'an, jika mereka berdoa meminta kepada Allah SWT. Falyastajibu li wal yu'minu bi, dan Allah menjawab itu semuanya, dan kemudian beriman la'allahum yarshudun. Allah memberikan petunjuk kepada kita semuanya. Jamaah yang berbahagia, inilah kemudian salah satu mungkin aktivitas kita di Ramadan selain puasa, tilawah Al-Quran, yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW adalah berdoa. Ya, selain tadi bahwa doa adalah doa orang berpuasa adalah doa yang tidak ada penghalangnya dan ada hamba dengan Allah itu, maka aktivitas doa menjadi sesuatu yang juga perlu kita dawamkan. Kita perlu sesering kali kita lakukan ya. Karena saat itulah Allah memberikan kita banyak
jawaban atas doa-doa kita. Dan seperti yang sering kali diingatkan pada kita semuanya, bahwa pada dasarnya semua doa kita itu Allah terima dan Allah kabulkan. Hanya saja berlaku 3 hal, ya. Gak ada yang kita minta A dapatnya A, ya. Ya Allah, saya minta rezeki 1 juta gitu kan, beneran dikasih 1 juta. Kita minta apa, dikasih sama Allah apa. Atau yang kedua, kita minta A dikasihnya B, ya kan. Ya Allah, pengen punya mobil nih gitu kan, dikasihnya motor gitu kan. Allah kasih motor, pasti ada hikmah di balik itu, ya. Atau yang ketiga, kita nggak dikasih A, nggak kasih B, tapi sejujurnya para ulama bilang, maka doa-doa kita akan disimpan sebagai deposito amal kita di yaumil akhir kelak, yang menjadi perisai kita agar tidak tersentuh api neraka. Keridhaan Allah itu disimpan untuk kita dilakukan. Jadi 3 hal itu doa kita nggak pernah doa kita nggak akan pernah tertolak, ya. Tidak, pasti diterima sama Allah. Pasti ada klausul yang lainnya, bahwa ada aja sih orang yang berdoa kemudian putus asa gitu kan, ya. Nah, tapi sesungguhnya doa kita tuh pasti Allah dengar, ya kan? Karena Allah adalah Maha mendengar dan Maha melihat, ya. Nah, seringkali kita sebagai manusia ini suka so tahu gitu, ya. So tahu tuh begini, mana sih gue minta ini kok dikasih ini gitu. Gue minta dari kapan tahu nih gitu kan. Nggak juga dikasih gitu kan. Seolah kita paling tahu tentang diri kita, padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala paling tahu siapa kita dan paling tahu apa yang kita butuhin, ya. Seringkalinya kita suka tanda kutip, ya, mendikte Allah gitu. Kok minta ini sih gitu kan, minta ini sih gue gitu. Ya Allah tahu gitu, kalau dikasih ntar lu begini gitu kan, kalau gue kasih ntar lu begini gitu, Pak, kasih gitu, ya. Ini juga harus kita sadari betul. Seringkali kitanya mendikte Allah, begini, harusnya begini, harusnya begini nih, harusnya begini nih gitu. Itu yang seringkali pertama. Kedua, seringkali kita lupa gitu, bahwa saat kita berdoa itu sebenarnya Allah bisa jadi sedang rindu sama kita, ya. Ada orang yang, mohon maaf ya, itu untuk doa aja itu susah gitu, ya, angkat tangan berdoa gitu, ya. Tapi istilahnya ada orang yang berdoa tuh pengen nangis gitu, ya. Maka bersyukurlah bagi kita yang Allah kasih kelembutan hati kita untuk mengangkat tangan kita berdoa kepada Allah SWT. Karena ada sebagian besar kita juga untuk berdoa aja itu enggak, saking apa ya, katanya sih sibuk gitu, sholat pleng gitu, ya, sombong sekali gitu. Padahal sebenarnya doa kita berdoa sama Allah itu Allah akan kasih, ya. Kadang-kadang kita nggak sadar bahwa Allah tahu tentang sampai kita. Ada banyak cerita tentang bagaimana Allah itu memberikan pelajaran kepada semuanya, ya. Ada sahabat Nabi yang namanya Sa'labah, ya. Sa'labah itu luar biasanya dia kan. Dulu waktu itu dia belum punya banyak harta, bahkan sarungnya aja harus gantian sama orang rumah, ya kan. Kalau subuh nih makan Sa'labah nih, sholat hilang gitu kan. Tanya sahabat itu, Sa'labah kemana katanya. Rasulullah, itu Sa'labah, ya, kalau dia pergi sholat subuh nggak usah lama-lama. Kalau sholat lama-lama nanti yang rumah kesiangan sholat subuhnya gitu. Gitu kan. Wah, kasihan sekali kata Rasulullah. Kalau gitu dipanggil lah, apa yang kamu, ya Allah, Rasulullah, doain dong biar saya dapat rezeki yang banyak gitu. Karena dia minta, terus jangan deh gitu. Terus akhirnya Rasul didoakan, ya. Dan Allah kabulkan itu doa itu. Tapi pada akhirnya kita jadi pelajaran kita semuanya di sejarah menyatakan bahwa Sa'labah menjadi orang yang
karena kutip ya, ketika dia mendapatkan Allah apa yang dipinta, nyata Allah berikan dia kekufuran, artinya dia malah jauh dari Allah, kayak gitu. Bisa jadi juga kalau kita sekarang ini doa kita yang nggak dikabulin sama Allah, belum ya, karena kutip misalnya belum merasa bahwa Allah itu mengabulkan doa kita. Bisa jadi juga Allah lagi ibarat orang kata dulu ke Kiai Jun Amjid ya, mungkin bisa jadi kalau ada orang ngamen nih gitu kan, gue kasih sekarang lo kabur lagi kan gitu kan, tar dulu dah, tunggu satu album dulu gitu kan gitu. Jadi kayak gitu ya. Jadi kalau gitu, coba gue mau lihat seberapa serius lo minta sama gue, biasa gitu kan. Itu di seberapa serius gitu ya, kita mintanya. Amin, gitu doang. Tapi nggak tahu kita nggak sampai di hati kita. Bener nggak sih yang kita butuhin? Gitu. Makanya tadi upaya kita untuk jangan sekali-kali kita mendikte Allah. Apa yang Allah berikan, yang kita minta, yang Allah kasih, kondisinya itulah pasti yang terbaik buat kita. Ya. Makanya kita harus tahu diri siapa kita dan siapa Allah, gitu ya. Bahkan kalau kata Ustadz itu, Allah itu memang sengaja membuat kita putus asa, gitu. Supaya apa? Supaya kita tahu diri, gitu. Bahwa kita tuh cuma manusia yang nggak bisa apa-apa, gitu. Nah, Allah tuh maha luar biasa, gitu ya. Terkait dengan doa juga ada banyak strategi doa ya. Doa yang tadi doa yang saya bilang ada tempatnya, ada waktunya, ya, ada macam-macamnya. Maka kita sebanyak-banyak mungkin mintalah doa kepada sebanyak mungkin orang, karena kita nggak pernah tahu dari mulut yang mana doa itu Allah ijabah buat kita, gitu. Ya. Kalau dulu minta doa nih, dia kalau saya setiap ketemu orang minta doa aja kan, ya, doa yang baik gitu. Doa yang baik, gitu. Jadi strategi pertama kita minta doa kepada semua orang tentang kebaikan diri kita yang kita pengenin gitu. Supaya kita kan karena nggak tahu dari anak kecil kah, dari orang tua, nenek kalau itu saja terkabulkan. Kedua strategi yang juga suka dilakukan sama Rasul dan dibocorin sama Rasulullah ya, tentang bagaimana kita supaya kita doa keinginan kita atau doa kita dikabulkan itu. Ada strategi yang menarik Rasulullah kata adalah apa? Tanya, barang siapa mendoakan saudaranya, ya kan, dan saudara itu nggak tahu lagi doain gitu ya, maka malaikat mengaminkan untuknya, ya kan, apa? Ketika ya Allah berikanlah jais rezeki yang banyak, gitu kan, kata malaikat wa iyyakum wa iyyaka, gitu. Nah begitu pun ya, ketika nanti kita nih misalkan kita pengen sesuatu nih, doain aja begitu ya Allah semoga Yudi bisa umroh habis lebaran, amin. Kata malaikat wah iya kak, lu dulu deh gitu kan, gitu ya, aminin gitu kan ya, gitu ya. Jadi itu strateginya tuh menarik. Jadi mungkin kita juga seringkali katanya egois ya, doanya buat Allah ampun tuh kasih buat minta ini minta itu minta ini, tapi buat diri kita doang. Kita lupa ngedoain orang lain, kita ngurus saudara kita yang lain. Maka ini juga perlu kita lakukan. Strateginya adalah dengan cara mendoakan orang lain tanpa orang lain itu mengetahui sedang kita doakan. Semoga itu berbalik pada kita, kayak gitu. Maka pasti setiap orang kita punya banyak keinginan untuk kita minta sama Allah. Maka ada satu strategi yang juga yang dilakukan sama para sahabat itu, saya lupa itu ulama atau para sahabat yang bilang gini, jika ada segitu banyak, ada sedemikian banyak keinginan yang kau panjatkan kepada Allah SWT, sementara waktu masih dikit, ya. Kita pengen nih minta semua banyak banget mintanya nih kan, cuman kita bangun kesiangan tuh, menjelang sahur kita baru bangun terus sahur 5 menit lagi nih, itu kan. Kalau 5 menit kan kita minta banyak nih, nggak bisa minta banyak kan. Katanya kata para sahabat itu, jika keinginan begitu banyak, ya, tapi waktu masih dikit, maka mintalah ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, beristighfarlah, ya kan, beristighfar, ya. Karena Umar bin Khattab itu termasuk yang paling yang punya strategi gitu tuh,
Doanya banyak-banyak dia, mohon ampun aja gitu. Istighfar sama Allah. Katanya karena apa? Karena orang yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya Allah sedang ridho samanya, sama orang itu tersebut. Maka kalau Allah ridho sama orang tersebut, kira-kira apa sih yang nggak dikasih sama Allah? Gitu loh. Itu strategi yang maka beristighfar. Maka di ayat Al-Quran yang lain di surat Al-Baqarah juga kan, maka berbahagia bagi orang yang bagi mereka yang beristighfar di waktu sahur, ya. Khusus tuh di Quran disebutkan tuh, ya, beristighfar di waktu sahur. Dan ya itu mungkin sebagian yang tentang doa-doa kita. Maka jangan berbahagia di 10 hari yang terakhir ini, maka alangkah baiknya kita semua memanfaatkan, ya, sebelum Ramadan berlalu. Kita nggak ada salahnya kita catat apa yang kita pengen minta sama Allah, ya. Mumpung ada waktu masih 10 hari terakhir ini, kita minta sama Allah sebanyak-banyaknya dan kapanpun kita bisa minta. Maka Ustaz Abu Somad pernah dalam satu ceramah bilang, maka jikapun kita harus berdoa, ya, untuk jika diminta untuk doa, maka Ustaz Abu Somad bilang, maka mintalah pemimpin yang adil. Salah satunya adalah pemimpin yang adil. Kenapa? Karena pemimpin adil itu akan berdampak luas terhadap bangsa dan negara, ya. Jamaah yang berbahagia, mudah-mudahan dengan kita memohon kepada Allah SWT dengan meminta, salah satunya mungkin titip, ya, buat kita semuanya, jangan lupa selipkan kita memintakan kepada Allah SWT agar kita diberikan pemimpin yang adil, ya. Semoga dengan pemimpin adil itu Allah membawa kita kepada jalan keberkahan kita semuanya. Karena pemimpin yang adil itu pasti dia akan mencintai Allah, dan kita pun akan diajak untuk mencintai Allah, ya. Jamaah yang berbahagia, mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan 10 hari terakhir ini untuk beribadah dengan sungguh-sungguh, meminta kekuatan kepada Allah, kita beri kekuatan, ya, mengisi 10 hari terakhir ini dengan ibadah yang optimal kepada Allah SWT, dan dimintakan untuk kita beri kesabaran, ya, dalam menjalankan ibadah tersebut selama 10 hari terakhir ini. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.